Apa yang bikin Bapak untuk tergerak menjadi seorang wakil rakyat, Pak, khususnya di Kabupaten Tangerang? Sebetulnya kalau saya cerita prosesnya lucu ya. lucu. Kali ya. Kenapa? Oke. Berawal dari mimpi. Di Januari itu saya mimpi ketemu Pak Jokowi. Baik, selama perjalanan Bapak di Komisi 3 untuk Kabupaten Tangerang seperti apa, Pak? Untuk perekonomian dan juga pendapatan. 91 Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 91 FM Tangerang Radio, satu suara untuk kearifan lokal. Pendengar dimanapun Anda berada dan juga pemirsa di channel YouTube Tangerang Radio. Saat ini kami Tangerang Radio sudah bersama orang yang akan kita bedah dari awal sampai saat ini dan bakal kita banyak tanya-tanya perjalanan karir beliau di program 91 Podcast. Bersama siapa? Bersama dengan Ketua Fraksi Partai Gerindra dan juga anggota Komisi 3 DPRD Kabupaten Tangerang, Bapak Haji Muhammad Sobri. Selamat siang, Pak. Assalamualaikum. Siang, Pak Andri. Waalaikumsalam. Kabarnya seperti apa nih, Pak Haji Sobri? Kabar alhamdulillah baik. Baik ya. Cuaca gimana, Pak, menurut Bapak sekarang? Hari ini ya, Iya. Kalau cuaca kemarin, ini kita cerita hari ini. Cuaca hari ini agak mendung-mendung, panas tapi Berawan cerah. ya, Pak ya? Berawan. Karena memang kemarin ngobrol, Pak, sama BMKG wilayah Banten. Saat ini ada cuaca yang namanya kemarau basah, Pak. Kemarau basah? Iya, jadi pagi sampai siang atau sore itu teriknya luar biasa, tapi nanti sore menuju malam itu mulai mendung dan hujan ringan atau bahkan hujan deras begitu, Pak. Oh. Iya. Itu bukan karena musimnya ya? Iya, justru itu. Makanya kan Andri tanya, ini apakah pancaroba atau memang ada peralihan cuaca dari kemarau ke hujan dan sebaliknya? Enggak, ini karena perubahan iklim. Iya, jadi ada yang namanya kemarau basah. Begitu. Betul, karena gini, kita agak sedikit susah ngebedain sekarang ya. Siangnya panasnya terik banget, tahu-tahu sore hujan besar. Hujan, iya begitu. Bahkan ada beberapa tempat, ya khususnya di Curug ya, karena kebetulan saya tinggal di Curug di Desa Kadujaya. Jadi kalau nggak salah di 3-4 hari yang kemarin deh, itu panasnya terik banget, sorenya hujan, airnya juga naik. Oh, jadi agak lumayan naik tuh. Ada perumahan yang biasanya kalau di musim hujan per 5 tahun sekali dia banjir. Nah kemarin baru diguyur hujan sehari yang saya bilang sore itu sampai karena hujannya sampai malam, dia juga airnya naik gitu ke perumahan. Gitu. Berarti saya baru tahu nih bahwa ada pendangkalan. Bukan pendangkalan, ada kemarau basah tadi ya. Oh iya betul, kemarau basah. Kemarau basah. Jadi kemarau basah itu siangnya hujan, malamnya bisa siangnya panas, malamnya bisa hujan. Betul. Makanya terjadi kan ya beberapa hari ini cuacanya seperti itu begitu, betul, Pak. Betul. Haji Sobri. Baik, Anda telan beliau ini adalah Ketua Fraksi Partai Gerindra dan anggota Komisi 3 DPRD Kabupaten Tangerang. Sebelumnya selamat, Pak, atas dilantiknya sebagai anggota DPRD Kabupaten Tangerang ya. Dan tentunya kita semua pengen tahu nih perjalanan panjang Bapak sebagai seorang politik di Partai Gerindra. Awalnya bergabung dengan Partai Gerindra itu tahun berapa dan seperti apa prosesnya, Pak? Pertama gabung itu saya di bulan Maret tanggal 3. Maret tanggal 3. 2023. Oke. Dan itu belum sampai ke konteks saya gabung ya. Karena pada saat itu di tanggal 3 bulan Maret saya datang ke kantor DPC Kabupaten Tangerang untuk mendaftarkan diri waktu itu. Dan itu juga proses panjang sampai saya dinyatakan boleh ikut waktu itu karena saya bolak-balik ke kantor DPC juga ke kantor lama karena kebetulan pada saat itu saya masih sebagai anggota Polri waktu itu. Masih aktif? Masih aktif sebagai anggota Polri. Yes, baik. Betul. Pada tanggal 3 Maret 2023 itu saya masih aktif sebagai anggota Polri waktu itu. Wow. Karena ada proses itulah. Sehingga kenapa itu harus bolak-balik karena ada saya masih aktif sebagai anggota Polri. Baik, oke. Ini fakta menarik juga sih Hande Tolan ya. Ternyata beliau ini dulunya adalah mantan ya Pak ya, mantan anggota Polri. Yes.
karena saat ini sudah sebagai anggota DPRD Kabupaten Tangerang. Apa yang bikin Bapak untuk tergerak menjadi seorang wakil rakyat, Pak, khususnya di Kabupaten Tangerang? Sebetulnya kalau saya cerita Prosesnya lucu ya. Oh, lucu. Kali ya. Kenapa? Oke. Berawal dari mimpi. Di Januari itu saya mimpi ketemu Pak Jokowi. Mm-mm. Berawal saya mimpi Iya. ketemu Pak Jokowi. Saya minum bareng dengan Pak Jokowi. Mm-mm. Pas begitu bangun jam 2:30 pagi, Mm-mm. lalu saya bilang ini ternyata mimpi bukan beneran lah kira-kira. Tapi pada saat mimpi itu berasa nyata, Pak ya? Sangat, karena pada malam itu saya minum bareng dengan Pak Jokowi. Kata Pak Jokowi, Haji Sobri kamu di luar aja, Oke. nggak usah di sini. Saya dikasih pengenal waktu itu, akhirnya saya keluar. Begitu keluar di depan pintu itu banyak pas pampres ajudannya Pak Jokowi waktu itu di dalam mimpi saya, karena Iya. ini bukan beneran. Iya, ya. ini mimpi ya. Mimpi. Disclaimer nih Handetalan, ini Yes. mimpi seorang Pak Haji Sobri. Itu berawal dari situ. Begitu keluar saya bilang Pak Jokowi marah ya ke saya. Pak Jokowi senang sama Pak Sobri, dia bilang. Oke. Saya masuk lagi penasaran, izin saya bilang Pak. Terus Bapak di mana? Saya mau istirahat, dia bilang. Kamu di luar aja. Udah habis itu karena saya bangun, Iya. saya pikir ya sudahlah bunga mimpi. Di bulan Februari, pertengahan bulan Februari saya mimpi mengawal Pak Prabowo presiden, Pak Prabowo presiden, Pak Prabowo presiden, Iya. Pak Prabowo presiden. Ah. Dan itu saya lihat ada di dalam mimpi saya pada saat Pak Prabowo setelah menang Pilpres. Oke. Nah, pada saat saya bangun sama jamnya, jam 2:30 pagi. Nah, setelah itu di bulan Maret 2023 di tanggal 3 saya dikasih rasa pengen ninggalin polisi. Dan ini belum terbesit di dalam pemikiran saya pada saat itu saya harus hijrah dari polisi, dari Polri untuk berpolitik. Tidak ada berpikir sedikit pun gitu, Pak ya? Tidak ada. Awalnya untuk Tidak ada. keluar dari tubuh Polri. Betul. Oke. Karena masih dalam posisi nyaman lah, karena pekerjaan itu ketika kita memang suka, jadi nggak ada alasan kita untuk pergi, kira-kira gitu ya. Tidak ada kepikiran lah halnya untuk Yes. keluar maupun pergi Betul. begitu. Cuma ya, Pak? yang saya juga heran pada saat itu saya dikasih rasa saya harus ninggalin polisi. Nah, sehingga setelah mimpi itu paginya saya berangkat ke kantor DPC Partai Gerindra Kabupaten Tangerang. Oke. Dan pada saat datang ke kantor DPC itu juga nggak dibekali dengan relasi yang memang kenal secara kepolitikan dengan Oke. saya. Tidak ditemani dengan orang-orang yang punya pengalaman begitu ya? Tidak ada. Di dunia Saya politik. ada kawan satu namanya Bang Rohman, lawyer juga. Saya bilang saya kayaknya harus nyalon di Gerindra, Bang. Kenapa dia? Kan dia juga aneh kan. Dia juga aneh kenapa kok tiba-tiba bangun tidur pengen nyalon ke Gerindra lah, kira-kira gitu. Berangkat saya ke kantor DPC, setelah berangkat termasuk sama Pak Haji Astai, apa-apaan Kang, katanya sayang keluar dari polisi gitu. Saya bilang ketua izin saya tetap pengen daftar di Partai Gerindra. Nah, sehingga pada saat itu saya dikasih ruang untuk bisa ikut bergabung di Partai Gerindra. Baik. Tapi dengan catatan harus segera dibereskan persyaratan-persyaratan yang berkaitan dengan kedinasan, kira-kira. Oh iya, baik. Ini luar biasa, Pak. Kita flashback lagi di mimpi pertama Bapak dengan Presiden ke-7 Republik Indonesia, Pak Jokowi ya pada saat itu. Lalu itu masih bersambung ternyata. Bersambung ke Presiden ke-8, Presiden kita saat ini, Pak Prabowo. Betul. Ini dua pemimpin besar, Pak. Langsung datang ke mimpi Bapak dan langsung terbesit untuk ingin bergabung dengan Partai Gerindra. Begitu ya kira-kira. Mungkin itu yang Bapak bilang tadi ini agak lucu karena berawal dari mimpi. Bener-bener mimpi loh, orang tidur terus bermimpi ya, bukan orang punya cita-cita bermimpi, bukan. Betul, punya hayalan kira-kira ya. Iya. Tapi ini luar daripada konteks itu, sehingga memang ini berawal dari mimpi. Kenapa saya bilang, selalu saya bilang ke teman-teman, keluarnya dari polisi kenapa? Lucunya itu tadi. Prosesnya berawal ya. dari mimpi, ya mimpi ternyata, bunga tidur ya. Betul. Baik. Kenapa Gerindra? Apa karena Bapak bermimpi dengan Pak Prabowo? Nggak tahu deh, saya saat itu saya dikasih pengen ke Gerindra. Oke, baik. Apa lagi-lagi panggilan hati Pak ya? Kalau yang jelas sih, saya memang ke Pak Prabowo suka dari dulu. Oh iya, karena waktu itu sama-sama punya basic dari. Betul, saya suka ke
dengan karakter kepemimpinannya beliau dari dulu. Baik. Cuma kan lagi-lagi kita ini polisi gak Pada boleh saat milih, itu ya kan? netralitas Saat itu. harus tetap dijaga ya. Betul, Baik. Tapi ya. hati nurani mungkin secara personal ya. Secara personal. Terlepas dari pada saat itu status Bapak sebagai anggota Polri, orang juga berhak dong untuk mengidolakan seseorang Yes, gitu. betul. Pak Prabowo lah yang Bapak idolakan. Yes. Dengan gaya kepemimpinan, ketegasan dan lain sebagainya luar biasa. Baik, jadi itu ya Hande Tolan, panggilan hati lagi-lagi dan prosesnya juga cukup unik mungkin ya. Berawal dari mimpi yang bunga tidur ya. Orang kan kadang-kadang mikirnya mimpi itu hayalan atau angan-angan, tapi ini beneran lagi terjadi. tidur mimpi ketemu Betul. presiden, dua Beneran presiden terjadi. bahkan. Iya. Wow. Oke, setelah itu Pak, setelah mendaftar di tahun 2000 berapa Pak? Setelah daftar di tahun 2023 di bulan Maret itu, ya proses panjang karena Iya. kan yang pertama adalah saya harus bagaimana harus ada izin PDH-nya, Oke. pensiun dininya, sehingga itu syarat formil yang memang harus dibawa untuk kependaftaran. Oke. Nah itu ada proses panjang di situ. Cuma alhamdulillah karena memang ini lagi-lagi yang dibilang tadi jalan hidup lah kira-kira. Betul, iya. Karena dipermudah semuanya dipermudah. Putus PDH-nya pecatan dengan hormatnya itu kurang lebih 1 bulan. Sehingga saya prosesnya. surat itu dapat di akhir bulan Maret kalau nggak salah. Akhir bulan Maret 2023. 2023. Iya. Baik. Nah, setelah masuk bersama dengan Partai Gerindra, Pak Haji Sobri, apa yang Bapak rasakan pada saat masuk ke dunia politik begitu ya, mungkin bisa dikatakan setelah lama sebagai anggota Polri? Apa tantangan yang pertama kali Bapak rasakan? Sebetulnya biasa aja sih tantangan itu, karena kan cuma bedanya begini, kalau kita secara kedinasan itu kan terikat. Iya. Kalau ini bagaimana kita bisa merangkul masyarakat, bisa jadi bagian dari masyarakat sehingga masyarakat paham Oke. ketika kita turun ini orang nothing tulus atau tidak, kira-kira begitu. Sehingga itulah bagaimana ketika kita turun yang tadinya aparat pemerintah turun ke politik yang secara Iya, langsung. Betul, betul. Nah kalau cerita tantangan, apa sih tantangannya? Saya rasa tantangan itu tergantung bagaimana kita menempatkannya, kira-kira seperti itu. Baik, profesionalisme ya. Yes, Tetap dilakukan oleh seorang Haji Sobri. Baik, berarti dari 2023 dan pada saat 2024 itu ada kontestasi politik Pak ya? Iya. Berarti Bapak juga sudah memantapkan untuk pada saat itu untuk ikut berkontestasi di Pileg Pak ya? Iya. DPRD Kabupaten Tangerang. Nah, itu seperti apa Pak? Prosesnya hingga saat ini alhamdulillah menjadi wakil rakyat di Kabupaten Tangerang. Ya yang saya bilang tadi, proses-proses panjang. Panjang lagi. Bagaimana kita turun ke masyarakat, meyakinkan bahwa kita ini bisa jadi keterwakilan dari masyarakat dan konstituen kita, sehingga kita dipilih kan gitu kira-kira. Ya syukur alhamdulillah perjalanan panjang itu kita bisa lewati, dan syukur alhamdulillah kita juga pada saat pileg kemarin dapat suara terbanyak di internal Partai Gerindra. Wow, internal Partai Gerindra. Nama Bapak yang paling atas. Ya, Kabupaten Tangerang. Kabupaten Tangerang, Ya. baik. Wow. Betul. Untuk seorang yang mungkin bisa dibilang baru gitu ya Pak ya, Ya. di dunia perpolitikan, tapi dengan ya kalau jiwa pejuang nggak bisa diumpetin sih ya. Ya, bukan jiwa pejuang lah, kira-kira kan gini. Ketika kita untuk punya keinginan untuk meraih sesuatu, kan tentunya harus dengan semangat, harus dengan tulus, ketulusan. begitu, iya. Untuk mencapai itu kan harus ada 2 faktor itu. Ketika salah satunya nggak ada, saya yakin nggak akan pernah sampai. Baik, luar biasa. Ini apresiasi dan mungkin bisa menjadi teladan ya Hande Tolan perjuangan beliau yang memang berawal dari datangnya mimpi, Mimpi kan. hingga membuat keputusan besar ya Pak. Hitungannya Betul. keputusan besar loh Pak. Itu keluarga gimana Pak? Keluarga semuanya aneh dan melarang saya. Aneh dan melarang. Aneh dan melarang. Kenapa? Sampai kalau kata istri saja, ya
kamu kemasukan apa dia? Tiba-tiba soalnya Pak ya, Iya, Pak. ngobrol aja belum pernah untuk keluar dari Polri pada Ya, saat itu. Pada saat itu setelah 2 hari saya mundur itu saya baru cerita ke yang di rumah. Oke. Kalau saya mau mundur dari polisi. Nah itulah dari situ baru istri saya bilang, kamu kemasukan apa, dia bilang. Pertama secara tiba-tiba, alasannya juga yang Bapak bilang tadi cukup unik dan juga lucu. Sangat unik. Mungkin kalau diceritain ke orang gitu ya, Dikira ngada-ngada ya Pak? dikira ngada-ngada gitu. Tapi Padahal memang realitanya seperti itu, luar biasa. Oke, nanti kita akan bahas lebih lanjut sepak terjang beliau di DPRD Kabupaten Tangerang. Jangan kemana-mana, handai telan, tetap bersama kami di 91 FM. Pendengar, masih bersama kami 91 Podcast bersama Haji Sobri. Beliau ini adalah anggota Komisi 3 DPRD Kabupaten Tangerang dan juga Ketua Fraksi Partai Gerindra yang pada siang hari ini selalu bikin Andri geleng-geleng dengan perjalanan karir beliau dari anggota Polri menjadi anggota DPRD Kabupaten Tangerang. Pak Punten, mungkin masyarakat juga pengen tahu Pak, pangkat terakhir Bapak pada saat menjadi anggota Polri. Pangkat terakhir itu Ibtu Senior. Ibtu Senior. Ya, karena di Januari 2024-nya harusnya saya sudah AKP waktu itu. Oke. Nah itu diantaranya yang dibilang Posisinya ya. dibilang sama keluarga, teman-teman nggak sayang waktu itu. Karena Itu aja. Bapak memperjuangkan banget itu ya untuk kepangkatan, karir Bapak di Polri. Keluarga mungkin tahu banget begitu ya perjuangan keras Bapak. Betul. Yang mungkin jadi catatan waktu itu adalah kan ini mau meraih pekerjaan baru. Iya, ada posisi baru. Ya, kenapa pekerjaan yang sudah jelas, ini pekerjaan yang sudah diidamkan lah. Betul. Kan, gitu. Diidamkan oleh saya sendiri gitu, pada saat itu. Tapi kenapa Haji Sobri mau pergi dari situ? Nah sementara di dalam perjuangan yang baru itu kan belum jelas. Betul. Belum jelas apakah dapat atau tidak. Yes. Tapi lagi-lagi hidup ini pilihan dan ini berangkat dari keyakinan sepertinya gitu lah kira-kira lah. Hebat banget nih, ada tahun tepuk tangan dong teman-teman. Waduh, perjuangan banget. Karena kan beliau melepas atribut Polri ini untuk menjadi anggota dewan, nggak semata-mata langsung jadi anggota dewan, tapi kan harus berjuang dulu Pak ya. Dan ya kita sama-sama tahu perjuangan seseorang yang ikut kontestasi di pileg itu seperti apa. Ini luar biasa. Oke, sekarang kita akan tanya ke seharian beliau sebagai anggota DPRD. Bapak di Komisi 3 Pak ya? Ya, Komisi 3. Komisi 3 mengawasi dan juga memantau apa saja Pak? Kalau Komisi 3 itu berkaitan dengan pendapatan daerah. Fokusnya di pendapatan Fokusnya daerah di ya? situ, ya. Oke, berarti perekonomian, pendapatan daerah, betul. begitu. Pokoknya yang berkaitan dengan pendapatan daerah itu masuknya di Komisi 3. Komisi 3, baik. Selama perjalanan Bapak di Komisi 3 untuk Kabupaten Tangerang seperti apa Pak? Untuk perekonomian dan juga pendapatan? Sejauh ini sih masih ya biasa aja. Karena masih awal juga ya Pak ya? Masih awal. Masih normatif tentunya. Ada beberapa OPD yang masuk dalam evaluasinya. Betul. Komisi 3. Bagaimana ada beberapa OPD yang saya sebutkan tadi untuk terus meningkatkan PAD-nya masing-masing. Betul, gitu. betul. Baik, ini kan perekonomian ya Pak. Ya. Berdampak dengan masyarakat yang ada di sekitar Kabupaten Tangerang. Dan pasti banyak masukan-masukan nih dari masyarakat ke Bapak ya, mengenai perekonomian. Nah, apa sih Pak yang menjadi fokus utama dalam pengawasan perekonomian dan pendapatan kepada Kabupaten Tangerang? Kalau kita lebih ke pendapatannya. Pendapatannya, ya. Baik. Itu yang saya bilang tadi, ada beberapa OPD yang terkait dengan Komisi 3, kayak AETRA, kayak PDAM. Kita masuknya di situ bagaimana pendapatan di tahun lalu dengan 2024 dan ke 2025 itu saja. Nanti kita lihat presentasi peningkatan pendapatannya seperti apa.
Nah, itu di situ juga kita bisa lihat kenapa misal di 2023 angkanya nggak naik, 2024 nggak naik. Nah itu tugasnya Komisi 3 lah kira-kira di situ. Apa penyebab stagnan gitu ya di setiap tahun? Ya itu tugasnya Komisi 3 lebih fokus di situ. Oke, pengawasan dan juga benar-benar memperhatikan ya Pak. Kenapa tidak ada peningkatan? Apakah inovasi dan juga eksekusinya yang kurang dan lain sebagainya? Dan itu memang fokusnya Komisi 3. Dan semua OPD yang terkait dengan pendapatan itu nanti masuknya di Komisi 3 dan sampai masuk ke situ tadi. Apa ini yang bisa menyebabkan ini nggak naik? Atau misal kenapa di sini bisa ada selisih kenaikan? Nah itu nanti fokusnya di situ. Tapi terperincinya bisa main nanti ke Komisi 3. Oke. Kalau masalah perekonomian kayaknya Andri agak ngeblank gitu ya karena hitung-hitungannya kan berkaitan dengan pendapatan. Yang notabene Kabupaten Tangerang ini salah satu daerah dengan tingkat pendapatan daerah atau PAD-nya yang cukup tinggi ya Pak ya? Lumayan. Cukup tinggi. Tapi diimbangi dengan populasi yang juga luar biasa. Begitu. Baik. Mungkin menurut pandangan pribadi Bapak, ini sebagai anggota DPRD Kabupaten Tangerang di Komisi 3 tentang perekonomian dan juga pendapatan begitu. Apakah bukan seharusnya ya, mungkin Kabupaten Tangerang ini bisa lebih memaksimalkan pendapatannya Pak? Oh sangat. Karena itu yang tadi Mas Andri katakan. Kabupaten Tangerang ini daerah hidup. Dan dikatakan dengan wilayah industri terbanyak. Betul. Kalau nggak salah kota 1001 industri. 1001 industri lah kira-kira. Nah kalau Kabupaten Tangerang ini tertinggal dengan wilayah lain akan sangat mustahil lah kira-kira. Jadi catatan ya Pak ya? Yes. Dengan industri yang banyak, populasi yang banyak, otomatis kan daya beli antar masyarakat tinggi Pak ya? Iya, nanti kan dari situ Komisi 3 itu tugasnya di situ. Kenapa? Daerah yang masuk dalam daerah 1001 industri, tapi kenapa kehidupan wilayahnya kok masih beda dibanding daerah tertinggal misal seperti itu kira-kira. Baik, harusnya bisa mencukupi dengan pendapatan sekian. Tapi sejauh ini Komisi 3 sudah maksimal masuk dalam konteks pengawasan yang dikatakan tadi. Oke, baik. Berarti sudah mulai diperhatikan dan diawasi oleh teman-teman Komisi 3. Betul. Begitu. Dan memang itu tugasnya. Begitu masuk ke Komisi 3 ya memang itu tugasnya lagi. Yes, betul. Dan Andri minta pendapat dong Pak 100 hari Pak Bupati kita nih, Pak Maisal, mengenai perbaikan taraf pendapatan dan perekonomian masyarakat. Sejauh ini ya masih berlangsung 100 hari beliau dalam perekonomian dan pendapatan Pak. Dan kalau Pak Bupati kita, Bupati kita ini kan memang orang yang sudah kelotokan di Kabupaten Tangerang. Betul. Dan sudah tahu betul gitu. Dan beliau turun ke masyarakatnya juga betul-betul turun. Sering Pak ya, langsung mendengar. Bukan cuma sering, tapi turun langsung ketika ada keluhan di masyarakat. Langsung ketika ada masalah di masyarakat, beliaunya turun langsung dan memberikan contoh kepada para pimpinan lain di pimpinan yang lain OPD maupun di daerah lain begitu Pak ya. Betul. Oke, berarti memang luar biasa. Harus yang dilakukan adalah mendengar langsung dari masyarakat sekitar agar penyelesaiannya juga bisa segera diselesaikan. Baik, untuk tantangan Bapak nih ke depannya untuk Komisi 3 dan juga Pemkab Tangerang, karena kan saling beriringan Pak ya, mengawasi kebijakan dan juga memonitoring program-program yang dijalankan oleh Komisi 3 yang mengawasi mana gitu. Apa nih Pak, kira-kira ada sedikit pesan nggak sih? Kalau cerita tantangan, saya rasa tinggal tergantung dewannya punya semangat atau tidak. Oh gitu ya Pak? Itu aja. Oke. Karena ini kan dikatakan tadi berkaitan dengan pengawasan. Kalau dewannya sama seperti yang sekarang di Komisi 3, saya rasa tantangannya juga biasa aja. Oke.
Karena apa? Karena saya lihat Komisi 3 yang sekarang itu udah luar biasa. Yes. Sudah luar biasa masuk dalam konteks pengawasannya ya memang benar-benar saya lihat itu benar. Betul Pak. Karena kita punya fakta di sini, informasi yang kami dapatkan gitu ya Pak mengenai pendapatan kita ini tanggal-tanggal kemarin lah kalau nggak salah Pak ya. Kabupaten Tangerang ini mengalami kenaikan pendapatan kurang lebih 17 atau 1,7 begitu Pak. Berarti kan ini luar biasa ya Pak ya. Ya. Pengawasan dan juga implementasi kegiatan ini selalu beriringan. Betul. Begitu. Oke. Kalau untuk stakeholder lain Pak, seperti dinas-dinas yang memang Bapak awasi begitu, kooperatif kah atau seperti apa? Semua kooperatif. Dan lagi-lagi yang saya katakan tadi, kenapa saya bilang Komisi 3 ini sudah luar biasa maksimal. Tentunya kenapa saya mengatakan sudah luar biasa maksimal itu didukung dengan kooperatifnya para OPD terkait lagi. Nah itu kerjasama. Ya kalau misal saya mengatakan belum maksimal gitu, karena ya tentunya bakal berkaitan dengan itu juga. Yes. Itu aja. Oke, berarti koordinasi, kerjasama dan juga saling bahu membahu gitu Pak ya. Ya betul. Agar bisa memperbaiki perekonomian dan juga pendapatan. Wow, itu bukan tugas yang mudah loh Hande Tolan. Ya. Oke, Pak Dewan, sehari-hari kalau lagi libur, lagi santai, Andri dan kita semua tahu sebagai wakil rakyat itu nggak ada jam kerjanya ya Pak. Ya benar gak sih Pak? Iya. Lagi tidur pun mungkin selalu ada masukan dari masyarakat atau aduan dari masyarakat. Pada saat liburan lagi santai Bapak biasanya ngapain sih? Liburan santai paling bawa anak-anak mancing. Mancing Pak? Kalau mancing saya seminggu 3-4 kali masih lari. Oh iya. Walaupun badannya gemuk gini, lari masih. Gak kalah dengan yang masih muda-muda dan ini ya. Iya. Oke. Terus mancing bawa keluarga, udah itu aja. Healingnya mancing ya Pak, bawa keluarga. Ya. Dan anak-anak dan keluarga juga itu senang mancing Pak. Anak-anak kebetulan hobinya hampir sama dengan bapaknya. Mancing ya. Aduh, oke. Berarti mancing dan juga lari. Betul. Itu kan olahraga semua Pak ya. Iya. Olahraga semua. Kalau lagi di sela-sela waktu santai di rumah gitu Pak, lagi mikirin apa gitu, suka punya ide-ide lain gak sih Pak gitu? Harusnya seperti ini, harusnya seperti itu gitu. Iyalah. Di rumah Pak ya? Pastilah. Gimana orang lagi pakai baju coklat aja ditinggalin, berarti kan ada ide-ide aneh gitu di otak gitu. Ya itu dia makanya. Kok bisa gitu ya Pak ya? Aduh, Kapolsek loh harusnya ini. Ya, tapi ya itulah jalan hidup Pak ya. Jalan hidup. Ada yang nggak tahu. Garis tangan. Makanya ada yang bilang mungkin kalau kita selalu terjebak di zona nyaman ya hidup kita akan baik-baik saja. Tapi sama seperti itu gitu perjalanannya. Betul. Tapi kalau Bapak nggak, jalan motong. Jalan motong. Dan juga gambling. Oke. Jalan motong dan itu tergantung keberanian kita. Iya benar Pak. Kalau nggak ada nyali nggak bakal bisa Pak. Nggak bisa deh. Iya. Nggak bisa. Nggak ada nyali nggak bisa. Mau punya apa aja gitu ya Pak. Tapi kalau modal nyalinya nggak ada, nggak bakal bisa. Betul. Kita kalah saing dan kalah fighting. Ya. Oke, Pak, ini kan menginspirasi banget nih perjalanan Bapak selama menjadi anggota Polri dan saat ini menjadi anggota Dewan di DPRD Kabupaten Tangerang. Ada tips nggak sih untuk anak-anak muda kita, anak-anak penerus bangsa kita nih Pak, agar jangan mudah menyerah lah gitu? Ya. Tipsnya buat anak-anak muda itu, hidup ini perjuangan. Kalau mentalnya kita lemah, semangatnya kita lemah, gak akan pernah berhasil harapan dan angan-angan kita. Berarti jangan pernah nyerah apapun kondisinya Pak ya. Dan itu sesuai dengan motonya idola saya, Bapak Presiden kita, nggak gampang nyerah. Wah, Pak Prabowo Subianto luar biasa. Selalu punya mental baja, begitu ya Pak? Betul. Oke, Hande Tolan itu dia bincang-bincang kami ya bersama dengan Pak Haji Sobri, ini luar biasa.
Andri sangat tertarik dengan perjalanan hidup beliau yang gak ada angin, gak ada hujan, ngobrol bareng istri aja gak pernah untuk menjadi anggota dewan. Tiba-tiba mimpi yang pertama bersama Presiden ke-7 Republik Indonesia Pak Jokowi. Lalu tidak berselang lama kembali mendapatkan mimpi dengan Presiden kita saat ini Pak Prabowo. Langsung tiba-tiba kayaknya mau masuk partai aja deh gitu ya. Betul. Dan dalam waktu yang hitungannya singkat loh Pak. Hitungannya singkat. 2 bulan. 2 bulan ya. 2 bulan proses berlanjut, perjalanan berlanjut. Alhamdulillah mendapatkan mandat sebagai wakil rakyat di Kabupaten Tangerang. Tepuk tangan dong teman-teman. Ini bukan pilihan yang mudah. Bukan pilihan yang mudah. Terima kasih Pak Haji Sobri. Kita ketemu lagi di lain waktu, lain hari dan mungkin lain lokasi ya. Insya Allah. Itu dia. Anda telah bisa disimak kembali di Tangerang Radio 91 FM di channel YouTube. Tangerang Radio 91 FM.